Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Sehat? Sehat. Ya. Kita masuk ke pelajaran PPKN ya, langsung aja lah. Ya. Kalau kalian belum tahu nama saya Harun Ar-Rasyid. Ya. Saya mengajar PPKN di kelas 10 TSN dan 10 TKR 2 untuk sementara ini ya. Oke, baik, kita ke pertemuan pertama ya. Ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit saja dulu untuk sebagai pemuka ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, di sini menurut John Locke ya, bahwa kekuasaan negara itu terbagi tiga. Salah satunya adalah badan kekuasaan legislatif, badan kekuasaan eksekutif, badan kekuasaan yudikatif. Jadi kalau negara ini bukan semata-mata presiden memiliki telunjuk sakti ya, karena negara kita ini adalah negara yang berkonstitusi ya, bukan negara yang kerajaan yang memiliki punya aturan-aturan berdasarkan dari turun-temurun kerajaan. Kita ini negara konstitusi. Baik, kita langsung mulai ya. Apa sih legislatif? Legislatif adalah badan kekuasaan negara yang bersifat dengan membuat atau membentuk sebuah regulasi atau undang-undang yang disebut atau yang dikenal sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan Perwakilan Rakyat ini ada tiga, sama seperti badan eksekutif. Jadi kalau membahas legislatif pasti ada membahas tentang eksekutif. Badan legislatif mengawasi badan eksekutif di tingkat presiden dan pembantu presiden, para menteri. Badan eksekutif tingkat provinsi mengawasi tingkat gubernur dan para pembantunya ya, melalui program-programnya. Badan legislatif atau eksekutif tingkat kabupaten atau bupati diawasi oleh badan legislatif tingkat DPRD kabupaten ya. Terus kemudian siapa sih legislatif, siapa orangnya eksekutif, siapa orangnya legislatif. Ini kita bicara subjeknya. Kalau legislatif yang kita kenal nih kemarin waktu 2019 ada pemilihan legislatif, pileg ya, caleg-caleg tuh. Calegnya nanti ada tingkatan, ada tingkat DPR RI, ada tingkat DPRD, ada tingkat DPRD kabupaten. Nah, kemudian tingkatan ini menentukan dari daerah pilihan. Ya. Kalau DPR RI kemarin Dapil 7 untuk Jawa Barat itu ada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta. Apa sih maksudnya daerah pilihan? Nanti ketika kalian milih pileg tersebut, caleg tersebut atau menjadi orang legislatif, dia akan membawa aspirasi masyarakat atau hak pilihnya yang ada di daerah pilihnya seperti yang tadi saya sebutkan ya, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Nah, mewakili, namanya juga wakil rakyat, berarti mewakili hak aspirasi yang berkaitan dengan regulasi, pembentukan regulasi. Kemudian eksekutif itu tadi terbagi lagi, ada negara itu presiden, ada tingkat provinsi pilgub, ada tingkat kabupaten itu tingkat 2. Kalau tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 adalah kabupaten atau disebut dengan bupati. Jadi ada pilpres, ada pilgub, ada pilbub ya. Pil itu pilkab. Pil itu ada pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, dan pilihan legislatif atau disebut dengan pileg. Kita ingat lagi ya, pilpres, pilgub, pilbub, bupati, dan pileg. Ada 4 ya. Jadi kalian harus tahu. Ini berkaitan dengan tugas negara yang tadi, kekuasaan negara, legislatif, legislatif dan eksekutif. Kemudian yudikatif, apa yudikatif? Oke, yudikatif itu adalah badan kekuasaan negara juga yang bersifat dengan mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Artinya, produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif diimplementasikannya oleh kekuasaan yudikatif seperti ya kehakiman, MK, Majelis Konstitusi, Majelis Agung, ya Mahkamah Agung, kemudian pengadilan negeri. Nah, itu adalah mengimplementasi produk-produk hukum yang sudah disepakati bersama. Ya. Oke, dari ketiga tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar, ya ditegaskan. Contoh seperti legislatif ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian kekuasaan eksekutif
ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya, kemudian yudikatif sama dalam pasal 24 ayat 2 Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini bersifat mengawasi badan penyelenggara negara yang berkaitan dengan keuangan ya, contohnya seperti BPK. Ini tertuang dalam dan ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Oke, baik, itu saja yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya, minggu depan saya akan langsung membuat pertanyaan dari pembahasan yang kita awali bersama ya. Baik, kalau begitu saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lanjut lagi ya. Langsung bersifat ini ya, bersifat pertanyaan ya, di mana pertanyaan tersebut nanti kalian jawab, baru nanti saya akan nilai ya. Termasuk ini kalian harus membuat komentar di kolom komentar di Google Classroom ya, karena video ini saya akan share ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.